Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ada yang baik, ada yang lapar ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak. Nama Bapak Bersih Ramadan, biasa dipanggil Nemo. Kalian tahu nih kira-kira hari ini kita ingin belajar apa? Spreadsheet, Pak. Iya benar, hari kita akan belajar spreadsheet, yaitu fungsi finansial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Baik. Sebelum Bapak mulai pembelajaran dan masuk ke materi, Bapak punya satu pertanyaan buat kalian. Di sini siapa yang ingin punya uang 1 miliar sebelum umur 30 tahun? Yang ingin jadi miliarder muda? Menurut kalian apakah hanya dalam bekerja saja kita bisa mengumpulkan uang tersebut? Insya Allah. Nah, iya bisa kemungkinan iya, tapi sangat sulit sekali karena membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang sangat besar. Nah, lantas bagaimana caranya agar uang kita tuh berkembang lebih cepat? Ada hebat saya. Boleh nih, gimana? Kita harus nabung dari sekarang, saving, terus investasi juga, main saham deh Pak pokoknya. Ya, benar sekali untuk Adit. Nah, salah satu caranya yaitu kita berinvestasi. Nah, dengan investasi maka uang kita tuh tidak diam aja, jadi uang kita juga ikut bergerak gitu. Nah, tapi sebelum kita melakukan investasi, kita harus melakukan perencanaan keuangan dulu nih, seperti berapa sih nilai investasi kita di tahun depan, atau berapa sih uang yang harus kita siapkan agar misalkan 2 tahun lagi bisa jadi misalkan 20 juta, atau berapa sih investasi tiap bulan kita agar misalkan tahun depan mencapai targetnya gitu. Nah, oke, sebelumnya kita bahas tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama di sini ada menjelaskan pengertian future value, present value, dan PMT. Yang kedua ada mengidentifikasi komponen dalam perhitungan investasi. Yang ketiga ada menghitung future value, present value, dan PMT pada kasus sederhana, serta menggunakan fungsi future value, present value, dan PMT pada aplikasi spreadsheet. Nah, pertama-tama apa sih fungsi finansial itu? Fungsi finansial pada spreadsheet yaitu fungsi pada aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk membantu kita dalam perhitungan keuangan seperti investasi, tabungan, pinjaman, dan perencanaan keuangan yang lainnya. Nah, kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi future value. Apa sih future value itu? Future value atau biasa disingkat FV adalah nilai suatu investasi pada masa yang akan datang setelah memperoleh keuntungan tertentu. Jadi misalkan kita hari ini kita berinvestasi sebesar 2 juta. Nah, kita mau tahu nih, misal 5 tahun ke depan investasi kita yang 2 juta itu jadi berapa dengan tingkat keuntungan, misalkan keuntungan 5% seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya, ada rumus manualnya seperti ini, tapi kita tidak fokus kepada rumus manual, tapi kita ke rumus spreadsheetnya, yaitu sama dengan FV buka kurung red titik koma amper titik koma PMC dan titik koma PV atau present value. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus di mana Dika memiliki uang sebesar 10 juta dan ingin menginvestasikannya selama 5 tahun dengan tingkat keuntungan 8% per tahun. Nah, jadi itu kita mau melihat berapa sih uang Dika setelah 5 tahun. Nah, ini ada perhitungan rumus manualnya. Ini, tapi kita langsung Bapak akan praktekkan di spreadsheetnya langsung. Nah, kita ketik FV, terus kita buka kurung, yaitu rednya itu yang 8%, terus kita koma, yaitu terus ampernya itu yang jumlah tahunnya itu yang 5, setelahnya PMT-nya itu 0, terus yang PV-nya present value yaitu nilai modal kita itu sebesar 10 juta. Jadi kita enter. Jadi nilai masa depan yang dipunya Dika yaitu sebesar 14.693.281.
Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kedua, itu fungsi present value. Apa sih present value itu? Present value adalah nilai uang saat ini yang harus kita miliki atau diinvestasikan agar mencapai jumlah tertentu. Oke, ini rumusnya, ini rumus manualnya. Ini rumus spreadsheetnya yaitu sama dengan present value buka kurung ref titik koma n per titik koma PNT dan titik koma future value. Jadi ini kayak kita mau menghitung sih berapa sih uang yang harus kita punya sekarang agar supaya misalkan tahun depan kita punya 10 juta seperti itu. Oke, langsung saja ke Oke, soalnya ada Sinta ingin memiliki dana 50 juta dalam waktu 10 tahun. Jika tingkat keuntungannya 6% per tahun, berapa uang yang harus diinvestasikan saat ini? Oke, langsung kita masuk ke spreadsheetnya ya. Oke, jadi kita tulis dulu rumusnya sama dengan present value buka kurung rate-nya itu yang 6%, n-nya itu yang 10, terus PNT-nya itu 0, terus lanjut ke future value-nya yang 50 juta. Kita enter. Nah, jadi Sinta ini harus memiliki 27.919 agar 10 tahun ke depan menjadi 50 juta seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu yang fungsi yang 3 itu PMT, yaitu untuk menghitung jumlah pembayaran atau setoran rutin yang harus dilakukan untuk mencapai target dana tertentu. Ini rumusnya, ini rumus spreadsheetnya. Kita langsung ke contoh kasusnya, di mana Andi ingin memiliki dana 20 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, jika keuntungan investasi 8% per tahun, berapa sih uang yang harus ditabung Andi atau diinvestasikan setiap bulan? Oke. Nah, kita masukin rumusnya sama dengan PFT. Rate-nya kita isi dengan 8%, tapi kita bagi 12 karena ini per bulan. Terus N-nya dia kan 5 tahun. Nah, karena ini per bulan jadi kita kalikan dengan 12 jadi sama dengan 60. Terus present value-nya ini 0. Terus future value-nya itu 20 juta. Terus kita enter. Nah, jadi si Andi ini harus berinvestasi atau menabung sekitar 272.000 sebulan agar setelah 5 tahun menjadi 20 juta. Oke. Nah, tadi itu pemahaman tadi tentang fungsi finansial. Nah, sekarang kita bakal masuk ke quiz. Nah, Bapak ada hadiah buat kalian yang bisa berhasil menjawab dalam benar. Udah siap belum? Siap. Oke, nomor 1 ya. Nah, Bapak baca soal dulu, bentar. Adit memiliki modal 10 juta dan ingin mengetahui berapa sih nilai investasinya setelah 5 tahun dengan tingkat keuntungan tertentu. Fungsi spreadsheet yang tepat digunakan adalah bentar, Bapak hitung dulu ya. 1, 2 Masih. Sabar. Tapi itu sebut. 1, 2 1, 2, 3. Hesti boleh? Yang mana boleh? Jawabannya C, Pak. Future value. Yakin nih kunci? Yakin, Pak. Oke, kita cek. Ya. Masih ada bikin dari makasih, Bapak. Pak. Iya. Oke, kita lanjut ya nomor 2. Saya, Pak. Nah, Bapak baca dulu. Asep ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ditabung setiap bulan agar target dari investasi dapat tercapai pada masa yang akan datang. Fungsi spreadsheet yang tepat digunakan adalah Jualan Pak. Hitung ya. 1, 2, 3. Jualan, Pak. Ya udah ya. Nazara. Gimana? B, Pak Iman, Pak. Emang? Ya. Kunci ya. Ya. Yes. Kenapa Pak Herman? Karena ini ada katanya yaitu setiap bulan gitu. Ya, adalah boleh. Every month. Makasih, Pak. Iya. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir. Sini Esa. Jelaskan perbedaan fungsi future value, present value dan PMT dalam perencanaan investasi. Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Oh, Adik boleh?
Oke, jadi perbedaannya kalau future value itu buat itu nilai investasi kita di masa depan. Kalau present value itu nilai investasi saat ini, dan PMT atau payment itu buat ngitung jumlah setoran atau pembayaran rutin yang harus kita bayarkan tiap bulannya kayak gitu. Biar achieve si target dari investasinya kayak gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, benar. Oke. Nah, kita tadi Bapak sudah jelaskan tentang fungsi manusia, ada future value, present value, dan PMT. Nah, di sini kira-kira siapa yang mau bacain kesimpulan? Coba Bapak itu ya. 1, 2, 3. Ini nggak kelihatan Pak yang saya. Anita boleh? Oke, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini yaitu fungsi FP atau future value, present value, dan PNT atau payment itu membantu pengguna dalam merencanakan investasi dan mencapai tujuan keuangan. Nah, spreadsheet ini itu memungkinkan perhitungan itu dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Oke, benar sekali. Oh ya, ini belum dari kasih. Oke, Bapak kira sudah cukup Bapak menjelaskan pertemuan pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.